Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah benih Allah. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 13 ayat ketiga. Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 24, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 37, ia menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Dalam perumpamaan Matius 13 yang pertama, Tuhan memberitahu murid-murid bahwa benih yang ditabur oleh orang yang menabur benih adalah firman Allah, yaitu firman kerajaan surga. Dalam perumpamaan kedua, Tuhan memberitahu murid-murid bahwa yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia. Sedang benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dalam Alkitab, di satu pihak menyebut firman yang keluar dari mulut Allah adalah firman Allah. Di pihak lain juga menyebut anak yang diutus oleh Allah adalah firman Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tuhan bukan hanya sebagai pemberita firman. Tuhan sendiri adalah firman itu. Tuhan bukan hanya sebagai penabur benih. Tuhan sendiri adalah benih itu. Yang ditabur Allah bukan hanya beberapa kata atau beberapa firman. Yang ditaburkan Allah adalah satu pribadi yang hidup. Tuhan Yesus adalah benih Allah yang sejati. Bisakah Anda menjadi benih Allah? Oh, ini adalah persoalan yang besar, saudara-saudara. Tuhan tidak bermaksud hanya mengutus sekelompok penginjil. Tuhan tidak bermaksud hanya mengutus sekelompok pengajar Alkitab. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki semua orang miliknya menjadi benih Allah untuk ditanam. Memberitakan firman Allah sama sekali tidak tergantung pada mulut kita bisa mengutarakan atau tidak. Melainkan tergantung pada berapa banyak firman Allah yang tersusun di dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya agar firman Allah bisa tersusun di dalam diri kita? Firman Allah mau tersusun di dalam diri kita harus melalui pengujian. Sama seperti tukang keramik menggambar lukisan di atas keramik. Kalau keramik itu tidak melalui api yang menyala, begitu dijamah sedikit saja, gambar lukisan itu pasti segera kabur dan hilang. Harus melalui api pengujian. Kemudian barulah gambar dan lukisan itu tidak bisa hilang meskipun dicuci dengan air. Banyak pengetahuan firman Allah di atas diri beberapa orang bisa dihapus. Tetapi jika Allah memberikan rahmat, Allah bekerja, Allah membakar, Allah melalui situasi dan melalui wahyu membakar firman itu di atas diri kita, maka firman itu akhirnya akan melekat dan tersusun di atas diri kita. Yohanes pasal 12 ayat 24 mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sebab itu, setelah menjadi benih masih belum cukup. Kita harus melalui jalan untuk menghasilkan buah. Allah tidak mengutus anaknya datang ke atas bumi untuk berkhotbah. Allah mengambil anaknya sebagai benih
untuk ditanam di muka bumi. Hari ini, saudara-saudara, Allah juga mau mengambil kita sebagai benih untuk ditanam di satu tempat, untuk ditanam di tempat yang lain. Siapa yang jatuh ke dalam tanah dan mati, maka orang yang menyentuhnya dapat mengetahui apakah Anda pernah mati. Itu dapat dilihat dari apakah kulit Anda masih utuh atau tidak. Oh, kita mempunyai banyak hal yang keras, tetapi semua itu adalah kekerasan alamiah. Kita mempunyai banyak kelemah lembutan, tetapi itu juga bersifat alamiah. Tidak peduli yang keras atau yang lembut, semua itu adalah kulit dari benih. Itulah yang menghalang-halangi hayat dari benih Allah itu keluar. Itulah yang selalu menyebabkan orang tidak bisa menjamah hayat yang di dalam. Kalau salib bekerja di atas diri kita, barulah kulit kita itu tersingkir. Menjamah orang yang tidak pernah diremukkan adalah hal yang sangat sulit. Jika Anda berbicara dengan dia 1 jam, Anda akan merasakan bahwa antara dia dan Anda terdapat jarak yang jauh. Dia masih mempunyai kulit. Tetapi orang yang telah dipukul oleh Allah, orang yang telah ditekan dan terluka oleh Allah, orang yang telah diremukkan oleh Allah, bagian alamiahnya itu sudah hancur dan remuk. Jika Anda bersentuhan dengan dia, Anda dapat segera menjamah hayat. Saudara-saudari, orang yang jatuh ke dalam tanah dan mati baru bisa menghasilkan buah. Di hadapan Allah, orang yang telah melalui kematian baru bisa menghasilkan buah. Prinsip berbuah adalah setelah melalui kematian, lalu menghasilkan banyak butir. Kalau tidak mati, maka tetap 1 butir benih saja. Kalau 1 butir benih tidak pernah mati, ia tidak akan pernah berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajarilah aku menjadi benih Injil yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Aku tidak mau hanya memiliki pengetahuan akan firman-Mu. Tuhan, aku mau hayat Allah yang melalui proses salib tersusun di atas diriku. Tuhan, biarlah melalui aku banyak orang bisa diselamatkan. Banyak buah bisa dihasilkan bagi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.